Saya mau tanya dari yang penonton yang ada di sini, kalau yang di sebelah kiri saya sudah pasti anak-anak kuliahan, betul kan? Betul. Karena yang pakai jaket hijau-hijau gitu kalau nggak kuliahan anggota partai, kayaknya bukan anggota partai. Kalau yang di sebelah kanan kayaknya begal motor. Yang sebelah kanan dari siapa? Dari mana? Oh, oke. Yang sudah menikah di sini siapa? Ada yang udah nikah? Ada yang udah nikah? 1, 2, yang cowok-cowok udah nikah? Udah lihat tampangnya sengsara semua kan? Kelihatannya udah nikah kan? Karena malam hari ini kita akan bicara tentang pernikahan. Jadi dulu sebelum saya menikah, saya diberitahu sama orang tua saya bahwa menikah itu adalah sebuah petualangan hidup. Ya. Tapi setelah saya menikah, saya mengerti bahwa menikah itu adalah sebuah game atau permainan. Makanya ada game over di sana. Saya ngalamin, Anda nggak perlu ngalamin ya. Kalau belum ngalamin, ya udah nanti alamin aja ya. Dan nikah itu sulit sekali, menyatukan dua orang yang berbeda itu sulit sekali. Apalagi pada saat saya menikah menerapkan teori workshop pada istri saya, mantan istri saya sangat amat sulit. Dia mengertinya workshop itu suaminya working, istrinya shopping. Dan it doesn't work. Nah, bintang tamu saya akan datang ini, Anda tahu Risti Tagor? Dia sudah pernah menikah dan sudah bercerai. Menikah lagi ya. Enak ya, nikah, cerai, nikah. Saya juga mau gitu sih sebenarnya, cuma belum dapat aja. Dan suaminya, pasangan yang baru ini adalah Stuart Collin. Jadi ini adalah pasangan yang baru. Tapi pertanyaannya adalah, kalau saya kan udah ngalamin dari nikah sampai udahan gitu ya. Nah kalau Stuartnya kan belum ya. Saya mau tahu apakah dia siap menangani hidup pernikahan. Jadi langsung aja kita undang, ini ada Risti Tagor and Stuart Collin. Go sit there. Oke. Langsung duduk. Oh, langsung duduk. Jadi ditanyain nih. Langsung ditanyakan. Kan udah nikah kan? Ya. Oke, so we have questions of married life. Oke. So here is the deal. Dealnya seperti ini. Saya tanya harus dijawab. Apapun itu, the question you have to answer it ya. Apapun pertanyaannya, lu harus jawab. Suka nggak suka, lu harus jawab. Oke? Kalau lu mau jawab apapun terserah, tapi pokoknya harus dijawab. Pas nggak boleh ya? Nggak bisa pas, harus jawab. Lu mau jawab dan kasih alasan terserah. Tapi they have to be answered. Oke? Let's start. Siap? Tapi ini nggak cepet-cepet kan? Oh, nggak. Pelan-pelan. Pelan tapi nyakitin. Gue yang deg-degan. Gue nanya sama lu dulu ya. Iya. Stuart itu adalah pria yang paling beruntung menikahi saya karena... Tidak, berarti dia tidak beruntung. Oke. Sure. No? No, oke. Udah, gak usah dijawab, oke. Udah itu ya. Anda tidak beruntung menikahi dia. kan? Kalau saya balik, saya ingin menikah dan saya sudah menikah dengan Risti Tagor karena Risti itu... Wanita yang spesial. Wanita yang spesial. Karetnya 2 berarti. Dibedain. Akan tetapi Risti tidak... Siapa dulu? Iya, lu lagi. Akan tetapi Risti tidak pernah tahu kalau saya itu dulu pernah... Pernah muda. Oh, tahu. Nggak bisa, tahu. Kalau dulu lu pernah... Pernah apa ya? Pernah bandel ya. Bandel tuh gimana ya? Namanya bandelnya kayak... ya muda-muda gimana sih waktu muda? Oh, saya udah lama banget waktu muda. Bandel muda tuh gimana gitu? Cewek sana sini. Oh, enggak. Cowok ya berarti sana sini. Enggak juga sih. Enggak juga ya? Tapi pergi malam. Oh, pergi pagi? Keluar malam, pulangnya pagi. Oh, ya. Jadi anak dugem dulu. Anak dugem, oke. Setelah menikah, nih lu lagi. Setelah menikah saya baru tahu kalau Risti itu... Risti itu... Pertanyaannya menjebak lagi. Setelah menikah, gue baru tahu kalau Risti itu kentut sembarangan. Tidur mulu mungkin. Tidur mulu. Oke. Hal yang saya tidak suka dari Stuart adalah bawel. Lu bawel. Kalau menurut gue nggak bagus kan harus dibilangin boleh dong. Sebagai suami. Menasihati. Imam kan ya. Risti itu cantik, istri yang baik. Tapi saya masih merasa kalau Risti itu kurang percaya diri. Kurang percaya diri. Oh. Ini kayaknya dibelain terus. Enggak.
Oleh karena itu Risti sangat jelek pada saat Belum mandi. pada saat belum mandi dia jelek. Oke, kebiasaan buruk Stuart yang baru saya tahu pada saat dia udah nikah dengan saya adalah Apa ya? Apa, Wan? Iya. ini sebenarnya lu berdua kenal kagak? Ya, Gua sampai, agak bingung loh. sampai detik ini sih masih hanya cerewetnya aja sih. Masih cuma cerewetnya Masih doang cerewetnya ya? aja. Iya, oke lah. Dia itu ganteng. Ini siapa yang nulis dia itu ganteng? Gue Yang kayaknya. ganteng Ya. siapa yang ganteng? Iya. Dia itu ganteng, suami yang baik, ya kan? Tapi dia juga nggak tahu kalau saya Nggak taunya apa ya, udah tahu semua soalnya. udah tahu semua. Iya, seaib-aibnya semua dia udah tahu. Seaib-aibnya tahu. Iya. Yang paling aib apa? Kau pintar jawabnya. Apa? Yang paling aib apa Dedi? Iya, aib Paling apa? aib apa ya? Pakai pakaian terbuka ya dulu ya? Iya dulu. Waktu dulu, waktu lu dugem kan? Apa? Enggak, dia dugem sendiri. Lu dugem sendiri. Iya. Oh, berarti nggak ketemu di tempat dugem kan? Nggak ketemu. Oh iya. Kalau ketemu nggak sampai Kalau ketemu nggak sampai sekarang, betul. Maka cari pasangan di tempat dugem tidak lama. Itu intinya. Bener gak? Curhat. Curhat. Waktu saya sama mantan istri saya bukan di tempat dugem, tempat tari poco-poco ya dulu. Iya. Agak joget mulu. Agak kampung memang dia. Oke, baik. Kalau saya bertemu dengan mantan Risti, maka saya akan mengatakan, Sering ketemu cuman say hi aja, halo gitu. masa gitu doang? Iyalah sopan, halo. Udah? Iya, Udah gitu doang? Udah. terus lo ngapain lagi? Ya nggak tahu, maka kalau dia ngomong apa? Mantan lu ngomong apa? Ya hari juga, Hari cuman juga. Nah, kalau gitu mah lewat telepon aja, nggak usah ketemu. Udah cuma halo. cuman Hai hi sih, doang. hi still Hai, udah hai. gitu doang. Udah gitu doang. Nggak asik ya. Saya Banyak ngomong- banget Oh, pertanyaannya. banyak. Nah, ini satu-satu Sekarang sendiri, sekarang oke? pilih. Lu jawab cepet ya. Pria yang bertanggung jawab atau pria yang setia? Cepat. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Bukan setia ya. Oke. Hebat di ranjang apa hebat di dapur? Cepat. Dapur. Dapur. Udah ngorokan tidur hebat di dapur. Apa? Itu rahasia dong. Oh iya. Jatuh miskin tapi sehat atau sakit tapi kaya raya? Jatuh miskin tapi sehat. Jatuh miskin tapi sehat. Kalau Anda? Ya sama. Sama. Mendingan dia jatuh miskin, lu kaya raya. Jadinya kompak. Gimana sih? Tapi gue sakit dong jadinya. Gimana dong? Diobatin. Karena kaya raya itu bisa diobatin ya. Iya, kan suami istri. Kalau dua-duanya miskin mau ngapain kamu? Belajar sama saya. Oh, gitu, oke. Iya. Bisnis butik bangkrut. Ya. Atau Stuart mukanya semua dari atas sampai bawah jerawatnya hilang-hilang. Bisnis butik bangkrut. Bisnis butik bangkrut. Wih, sayang setia banget. banget. Luar biasa. Hebat. Lo kok pengen nelet? Pertanyaan buat Anda. Ibu yang baik atau istri yang baik? Ibu yang baik. Ibu yang baik. Istri jadi jelek, giginya ompong, botak semua, contohnya gitu ya. Atau lu yang jadi ompong dan botak semua? Maaf, Anda kenapa ketawa tentang botak? Ada masalah apa Anda? Aku botak dan ompong kali ya. Lu yang botak dan ompong. Yes. Kalau saya tanya Anda, Hah? Iya, mendingan dia. mending dia ya. Dibalik kali ya. Itu awal dari sebuah perpecahan biasanya Enggak, begitu. enggak. Amit-amit. Karena Jadi dia tahu dia kesepakatan. mau gimana juga aku di situ. Oh, maksudnya? Ya mau dia ompong, mau dia botak kan tetap ada. Nah kalau lu ompong botak, Hah? Jangan dong. emang lu nggak mau sama dia? Hah? Udah Tetap kayak. mau, kan masih baik cara Ya udah kalau gitu dua-duanya ompong botak. Tapi enggak ya. Sama. Banyak anak atau banyak job? Banyak anak. Banyak anak? Iya. Anak itu kan sumber rezeki. Amin. Iya, benar. Modifikasi mobil, hobi kan? Ya, modifikasi mobil atau nemenin Risti arisan? Aduh, modifikasi mobil kali ya. Modifikasi mobil. Iya. Nggak bisa. Itu nggak bisa kalau gitu kayak susah buat. Jadi tetap ya? Nah, berhubung kamu juga nggak ikut arisan kan, Enggak. jadinya. Oke. Pertanyaan yang sama, tambah anak atau karir yang melejit? Tambah anak.
Dia mau tambah anak, dia tadi Anak banyak. anak banyak. Wah. Wow, cocok. Bikin ya. kesebelasan bola. Iya, udah botak ya, ompong, anak banyak. Amit-amit. Amit-amit. Risti, lu yang jawab. Risti, sebagai artis atau sebagai ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, oke. Oke, ibu rumah tangga. Sakit parah atau ketahuan selingkuh? Ini banget sih dua-duanya. Ketahuan selingkuh. Dapat izin loh. Aduh. Enak banget. Luar biasa. Ini sekarang barengan ya? Gue pilihannya salah nggak sih tadi? Hah? Enggak, itu istri yang baik, istri yang baik. Yang penting suaminya sehat, Iya, iya. ya kan? Istri yang baik. Jujur, ini barengan ya, saya hitung 1, 2, 3, jawab ya. Jujur atau aman? Jawab. Jujur. Jujur. Lu mau ngomong aman. Lu mau ngomong aman. Lu mau ngomong aman kan? Nah, kan? Iya. Dia tuh langsung jujur. Aman, jujur. Kok jujur dan aman bagus dong digabung. Oh, Iya jadi nggak sih? pilih aman dong. Iya. Jujur dan aman. Oh, tapi aman dulu kan? Iya, aman. Iya. Aman. Emang Aduh, semua cowok tuh habis. begitu ya. Makanya ada pepatah semua cowok tuh sama. Masalahnya kalau semua cowok sama, kenapa cewek milih cowok lama banget? Kan semua sama, ya kan? Saya punya pertanyaan terakhir sih buat Risti aja. Aduh. Stuart atau Arsen? Arsen. 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 Ya. Kenapa? I think you know that. Ya. Why? Biar bagaimanapun Arsen pasti jadi orang yang paling setia seumur hidup aku. Oh, lu milih aman sih tadi. Iya. Coba kalau milih jujur ya. Tapi kalau milih jujur tetap aja Arsen. Iya, tetap aja Arsen pasti. Iya, ya kan? Terus kalau gue ngeliat, kalau dia milih Arsen gimana? Bete nggak? Enggak. Kenapa? Karena aku juga milih Arsen. Milih Arsen. Kalau gue tanya misalnya Arsen sakit atau lu sakit? Aku yang sakit. Kenapa? Karena hidup dia masih panjang, gitu, semua. Gitu. Berarti lu sayang dong? Sayang dong. Kenapa bisa sayang? Apa? Kenapa bisa sayang? Ya, karena kalau aku mau nikahi Risti, otomatis itu kan jadi anak aku. Jadi otomatis aku harus sayang sama anak aku sendiri. Jadi Arsen itu adalah? Anak aku dan anak Risti. Wow, luar biasa. Oke. Habis ini kita akan tanya-tanya lagi ya, kita bongkar-bongkar lagi apakah tadi dijawab semuanya jujur atau hanya bersandiwara di depan Anda semua. After this, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kenapa kamu? Ya, Kenapa kamu? seneng liatnya ya ampun. Ngiri. Pasangan baru, lumayan. Nggak kita kan nyusul kan? Amin, amin. Ih, kalau pasangan baru lagi Ranu. Kamu ngiri Apa? sama Risti? Ngiri sama Stuart aja sih. sama ya. gitu. Iya, salah ya udah punya orang ya, jangan Jadi sama ya. Risti ya? Iya, Risti lumayan udah 2 deh. kali nikah, kamu sekali gagal. Nggak apa-apa ya kan, yang penting nggak udah nikah terus gagal gitu. Dia juga kan. Oh iya, iya. Iya Tapi loh. jangan sekali deh. Ah. Tapi udah nikah lagi. Udah nikah Sudah lagi. menemukan lagi. Oh iya, saya nunggu Iya. kamu kan. Ya ampun, jangan ditunggu lah. Nanti aku keburu dinikahin orang. Sorry ya. Yang antri banyak banget proposal di rumah tuh udah numpuk banget. Luar Gitu, biasa. iya. Ini udah ada Arsen. Arsen atau Arsen? Arsen. Arsen. Kamu dipanggil apa? Namanya siapa? Acen. Acen. Ancen. Oke. Arsen. Ancen Melodi. Acem. Bau acem. Umurnya baru 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Tapi kenapa sudah bisa dekat sekali dengan Stuart ya? Karena perjalanan waktu itu setelah aku masa idahnya lewat kan, kalau di Islam kan harus ada masa idah dulu kan, 40 hari baru boleh menikah lagi gitu kan kalau seorang janda. Aku memang nggak niat sama sekali buat cari suami, nggak niat sama sekali, apalagi pacaran kan sama Islam nggak boleh gitu kan. Dengan kegagalan dan segala dosa yang dulu, aku bilang sama mama, sama papa, aku nggak mau pacaran gitu. Ternyata Stuart setelah masa idah itu deketin aku, tapi aku nggak mau. Oh ya, kamu nggak mau? Nggak mau.
Ya, sama sekali nggak mau. Terus ngelewatin. Dia deketin kamu gimana caranya? Mainan ya? Sempat WhatsApp, aku nggak bales. Terus sempat, aku kan di opnam waktu Desember kemarin tuh, dia datang pas di rumah sakit, aku cuekin. Terus sebenarnya karena memang aku nggak mau deket sama siapa-siapa gitu. Karena memang trauma mungkin. itu ya masih ngerasa gagal sama yang sebelumnya, terus juga nggak sepercaya itu lagi sih gitu, maksudnya nggak segampang itu lagi buat percaya gitu, karena Percaya memang sama laki-laki, karena semua Sama manis laki-laki. di depan memang pasti semuanya kan manis gitu Tuh kan. laki-laki semua sama, depannya doang manis. Tadi saya udah bahas. Kalau semua laki-laki sama, kenapa lu pusing banget milihnya? Kan sama, tinggal tunjuk doang aja. Banyak kok yang mau sama kamu. Oh iya benar juga Iya. ya. Tapi akhirnya juga aku nggak boleh jadi trauma dan apa ya, di Islam itu bener-bener nggak boleh pacaran kan, jadinya aku juga ngelihat Arsen dan aku cuma bilang nih sama sahabat-sahabatku, sama keluarga, kalau sampai ada yang bisa bikin Arsen sayang tulus gitu ya sama laki-laki itu, terus juga memang keluargaku setuju, ya insya Allah aku mau coba mencintai dia karena Allah gitu. Jadi nggak pacaran? Enggak. Taruh langsung gitu? Hitungannya mungkin jadi kayak taruh kali ya. Cuma kan kalau taruh kan sama sekali nggak ketemu gitu. Kalau ini ya kita pergi bareng keluarga, pergi bareng teman-teman gitu. Terus juga bisa pergi bareng sama Arsen gitu sih. Dan ternyata Stuart bisa deket banget sama Arsen. Stuart bisa deket banget sama Arsen. Anda, gimana caranya Stuart bisa deket banget sama Arsen? Anda hebat banget ya. Kenapa? Deketin ibunya susah, anaknya dideketin. Nyari hati lewat anak. Kalau belum punya anak, biasa nyari hati lewat ibunya. Iya benar. Iya, benar. gitu. Maksudnya Gina gitu ya? Hah? Maksudnya? Kalau mau deketin Gina lewat ibunya dong? Enggak juga. enggak Saya mah juga. anaknya agresif. Ada yang deket, caplok aja udah langsung. Kok bisa sih? Kenapa? Gimana caranya? Cara deketin Arsen? Iya. Oh, enggak, sebenarnya anak kecil itu kan tahu kalau kita tulus itu pasti anak kecil tahu, berasa kan? Emang lu tulus gitu? Apa? Insya Allah. Oh, iya, iya. Kalau yang basa-basi doang kan pasti anak kecil juga tahu kayak, ih lucu banget, padahal dalam hati, jelek, segala macam. Anak kecil pasti tahu kayak gitu. Jadi Saya ya, suka banget tuh gitu. Iya. Suka apa, Om? Nah kalau ada anak kecil, hehe lucu. Begitu Padahal- keluar, gendut banget sih ini anak. Ya kayak gitu. Jadi ya. Pantes nggak berhasil ya. Jadi ya. Ceritain dong waktu pertama kali. Oh, pertama kali itu dulu pertama kali ketemu itu kok juga pertama kali ketemu itu dia lagi jalan di sebuah mall. Begitu aku mau ngajakin Risti makan setelah dia selesai dari opname, dia nggak mau Ristinya. Terus aku tanya, Arsen di mana? Oh lagi main di mall ini. Aku samperin boleh nggak? Boleh. Akhirnya aku samperin situ. Terus dia langsung mau sama aku ajak. Akhirnya dari situ seharian sama aku sampai pulang dia minta dianterin sama aku. Aku aja nggak percaya karena kok bisa sampai deket banget dalam waktu sebentar, terus minta dianterin pulangnya juga sama Stuart. Sampai waktu itu aku karena habis di opnam, yang di mall tuh mamahku, omku, nenekku gitu. Mamaku sampai nelfon, ini siapa nih ada bule mau bawa pulang Acen nih, kata dia gitu. Terus mama fotoin mukanya, jadi aku dikirimin mukanya, kata mama, takut kalau kenapa-napa kita lapor polisi, kata mama gitu. Ternyata benar Acen mau pulang bareng, dan semenjak itu dia jadi nempel banget dan bikin nama panggilan sendiri buat Stu gitu. Apa namanya? Manggilnya Om Mama. Om Mama? Omnya Mama? Iya, Oh, jadi omnya Om dengan Mama pada. Tapi, Dia sendiri yang bikin. tapi sebenarnya Stuart sendiri, Ngapain sih bang? Joget-joget. Stuart sendiri pada saat mendekati Arsen memang tujuannya untuk dapetin Risti kan? Apa? Iya. Ayo. Iya. Ya juga maksudnya. Wah. Tapi kan emang bener kalau misalkan bisa deketin anaknya, terus otomatis kan ibunya pasti juga apa? Insya Allah. Pasti juga luluh gitu. Tapi sebenarnya lu tapi kan yang paling penting kan anak kecil kan nggak bisa, maksudnya nggak bisa kayak untuk nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi sebenarnya lu beneran nggak pada saat itu emang udah suka, udah dengan Arsen udah sayang atau udah pokoknya deketin dulu aja lah? Jujur Insya Allah aja. sih tulus, insya Allah tulus, sayang gitu. Sayang. Bener nih ya. Bener. Kenapa sih kamu ketawa? Kenapa kita kata Nggak apa-apa, seneng aja ngeliatnya ini kayak pasangan bahagia gitu loh, Om. amin? Iya, kok bisa gitu cepet banget itu loh yang aku bingung. Secepat itu bisa langsung klop gitu. Padahal Berapa biasanya... lama sih? Berapa lama sih? Apa? Taarufnya berapa lama? 3 bulan. 3 bulan langsung Dari nikah. Januari. 3 bulan. Langsung Oke. nikah. Dari Februari, Januari Maret, April, ya 4 bulan. But the question is, kenapa Stuart suka dengan Risti dan milih Risti? Kenapa? Kenapa?
Sorry ya, tapi kan kalau kita ngelihat dari Rizky sudah pernah married, kamu belum, ya kan? Dan status kalau orang di Indonesia kan suka nggak enak tuh status tuh namanya status kan. Nah, itu kan itu jadi yang- omongan orang. Banget, Nah, lu kok bisa milih Rizky? itu yang aku rasain sih sekarang ini kan, kayak semua orang pada komplain di medsos about status Risti, tapi kan buat aku aja Tuhan itu nggak membedakan orang, nggak masalah status dan segala macam Tuhan nggak membedakan. Jadi kenapa kita harus membedakan orang gitu? Nah, kalau kenapa aku milih Risti, ya belum tentu juga gadis-gadis yang masih lajang gitu juga baik gitu kan, pasti banyak yang nggak bener juga gitu. Jadi about status ya nggak masalah buat aku gitu, karena Risti itu baik dan dia juga mau belajar agama lebih dalam lagi gitu. Jadi ya aku juga ketemu sama Risti gitu. Jadi kalau aku pengen belajar agama, Risti juga pengen belajar agama, kenapa enggak kita sama-sama gitu Bareng. belajarnya gitu loh. Nah, kalau lu nya nggak apa-apa, keluarga gimana? Keluarga juga nggak ada masalah. Kebetulan pas sebelum aku bilang aku sama Risti, aku udah bilang duluan mau kemana? Aku udah bilang aku suka sama ini perempuan, tapi status seperti ini, aku serius sama dia. Terus keluarga juga nggak ada masalah. Yang penting aku bisa mencintai anaknya gitu. Luar biasa ya. Tapi kalau Risti sendiri kan pernah mengalami kegagalan. Akhirnya dengan waktu yang cuma beberapa Singkat, ya? bulan, yakin pokoknya ya udah mau sama Stuart, nggak karena anak doang dong. Enggak. Jadi gini, yang pasti kan ternyata ngerasain punya status janda tuh nggak enak banget. Rasanya tuh nggak orang tuh mandang bener-bener sebelah Nah, saya mata. jadi duda bangga. Duda mungkin. Oh, udah ya. Terus udah gitu dalam Islam kan bener-bener janda itu rentan banget sama fitnah dan zina. Ya kan, sementara aku bener-bener ngerasa dari segala macam dosa yang dulu udah pernah aku lakuin, aku nggak mau lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Dan pacaran itu dalam Islam kan nggak ada sebenarnya gitu. Jadi buat aku kalau emang lagi serius sama agama jangan setengah-setengah, jangan niatnya pakai jilbab, maunya nggak bikin dosa tapi pacaran yang udah jelas-jelas nggak boleh gitu kan. Dan akhirnya aku cuman buka hati, aku bilang sama keluargaku dan mama juga sama papa semuanya setuju sama keputusan aku. Dan kenapa cepet banget sama Stuart? Gak cepet sih sebenarnya ya. Jadi kita melalui masa 2 kali umroh. Jadi di Januari Stuart bilang serius, terus sit down baby, sit down. Di situ Mami, ya udah duduk situ boleh. Setelah itu aku bilang sama Stuart udah serius bilang insya Allah karena Allah aku mau nikah, dia bilang. Terus aku bilang sama dia, aku umroh dulu ya, tanggal 7 Januari aku umroh. Kalau sampai pulang tidak ada kita, ada masalah, maka kita nggak jadi sama-sama. Ternyata ngelaluin masa umroh itu sampai dengan pulang, dia masih ada. Maksudnya apa tuh? Jadi gini, dalam Islam itu umroh itu kan kita deket banget nih sama Allah gitu, deket banget sama Tuhan. Semua kejadian dan jawaban tuh dikasih tahu tuh di sana. Gina mungkin pernah umroh pasti ngerasain nggak? Pernah. Ngerasain kan yang mana, dimana tuh kalau umroh tuh kayak semua jawaban tuh dikasih tahu Ya, gitu. seolah-olah petunjuk kayaknya deket gitu. Ada petunjuknya gitu karena, iya sayang. Kan tapi dia umroh nggak sama cowoknya, orang gagal kok. Terus Saya umroh sendiri, Anda ya umroh. kan? Umroh sendiri tapi akhirnya Mendoakan menemukan itu jalan nggak? bahwa lebih baik saya sendiri. oh iya bener. Jadi, saat umroh itu masalahnya nggak cuma Stuart, ada beberapa masalah-masalah yang aku berdoa di sana dan diberikan jawaban. Sampai ada beberapa case yang akhirnya harus, misalnya kerjaan nih, pas umroh aku minta tanya sama Allah, kira-kira baiknya apa? Stop. Dan alhamdulillah itu pilihan yang tidak aku sesali. Sampai dengan sama Stuart, ternyata dia masih ada di Jakarta. Dia tidak punya masalah sama sekali sama aku, sama keluarga, semua membaik. Akhirnya aku bilang, ya bismillah deh, coba Stuart umroh. Februari, Stuartnya umroh juga. Dia umroh dan ternyata 2 kali umroh dengan aku dan Stuart di waktu yang berbeda, kita masih sama-sama. Jadi udah pernah umroh bareng? Nggak pernah, jadi Oh, aku umroh satu-satu. sendiri. Di bulan Dia, beda bulan. aku Januari, Stuart Februari umrohnya. Jadi yakin banget nih. Ya? Insya Allah. Yakin banget. Oke. Nah kalau sekarang Arsen manggil Stuart apa? Manggilnya apa? Coba tanya. Manggilnya apa? Daddy. Dedi siapa Iya namanya? dong, Daddy berarti. Shush. Habis dipanggilnya Daddy, Om. Nama Bapak siapa, Pak? Daddy. Nah, tuh. Saya nggak Daddy ngakuin, siapa? ntar saya suruh tanggung jawab. Saya kasih tahu ya. Daddy siapa? Yang ini? Stuart siapa? Stuart siapa? Colin Turner. Colin Turner. Siapa tuh bang? Bang, tuh. Arsen sama siapa? Daddy. Gajah. Gajah.
Lucu. Arsen, kamu nanya, ntar takut sama saya. Coba aku mau nanya boleh nggak? Ya, Boleh. Arsen biasanya kalau sama Dedi main apa sih? Main apa di rumah? Main apa kemarin sama Dede? Play? Seringnya main apa? Play? Play. No, play? Play apa? Time. Playtime? Play? Oh, Do. pergi ke sana. Terus main apa lagi? Iya, ada gambarnya juga. Ada 2. Itu kemana itu? Bang, ditanya nih, Bang. Ke Bang, Jangkau. ditanya kasihan. Ditanyain. Ditanyain. Kalau di rumah, sama Dedi main Nggak apa? dijawab. Main apa? Skuter. Terus main apa lagi? Dia sibuk sama foto kayaknya. Ini yang main bapaknya gitu. Iya, kita main skuter. Main sih main apa aja kayaknya ya. Kalau lagi mandi pakai. Oh lagi dimandiin sama Dedi. Kamu lagi apa Kalau nih? aku skuternya bisa balapan. Bisa banget. Bisa balapan. Sama embut, sama ngebut. Bisa ngebut? Iya. Gimana bak mandi bisa ngebut? Enggak, suka balapan. Ditanya tuh, Bang. Skuternya bisa Main apa, Bang? Skuternya bisa apa? Bang? Balapan. Bisa balapan. Bisa balapan. Kirain tadi di bak mandi balapannya. Bukan, tadi dia ada foto. Jadi pas abis kita selesai acara resepsi, terus kita masuk ke kamar hotel, dia ikut masuk ke dalam. Terus Stuart bukan sama aku, mandi-mandian berdua sama dia. Dia berendam-berendam, main bubble-bubble. Akunya fotoin aja. Maaf, jadi Stuart mandi bareng sama dia, kamu foto-fotoin? Jadi Stuart gak mandi, tapi malah ngurusin dia main bubble, aku yang fotoin aja. Jadi mereka mesra-mesraan berdua gitu. Kamu nggak ini ya, ini kan dekat tiba-tiba Stuart bisa dekat dan sebagainya. Kamu nggak sirik ya? Aku sering cemburu. Sebagai ya. seorang wanita harusnya cemburu. Iya, sering marah mulu, sering Om cemburu, Ded. suka protes karena memang kita di kamar misalnya bertiga gitu. Dia Arsen tidur, terus aku pikir udah tidur nih, ya udah deh aku deketin Stuart. Jadi Acen di sebelah kanan, aku di tengah. Dia bangun, pindah. Aku maunya deket Dedi. Ya udah aku geser lagi gitu. Sampai aku bilang kayaknya nih kalau punya anak aku tidur di ubin kayaknya. Saking semuanya nempel sama dia. Luar biasa. Jadi ya. Tapi nempel itulah banget. seorang wanita tuh harus gitu. Kamu kalau nikah Seorang sama wanita saya, harus tidur di ubin. Kalau kamu Gimana sih, Om? Tadi Rizky bilangnya gitu. harus punya rasa menyayangi, mengutamakan anaknya. Mengutamakan Makanya kalau kamu anak. nikah sama saya, punya anak nggak punya anak, kamu tidur di ubin. Alhamdulillah nggak nikah sama Om Deddy, jadi aku tidur di kasur. Mudah-mudahan sama jodoh aku ya. Kan latihan, kamu tuh suka gitu sih. Masuk angin dong saya kalau tidur di ubin. Kan ada saya Om Deddy di mana? di kasur, Nah, terus aku di mana? di ubin. Ya ampun, untung deh mudah-mudahan enggak ya. Kamu nggak mau? Kalau nggak mau, saya punya. Mungkin kamu sukanya yang bule-bule gitu ya? Aku, emang ada bule? Ada, saya punya bintang tamu satu lagi bule. Serius? Botak juga picek, mau? Hah? Yang ada rambutnya kali, jangan yang botak mulu tiap hari ketemu botak lagi. Ini ada cowok keturunan bule. Cowok keturunan bule. Cowok keturunan bule. Tapi dia tahu tentang budaya Indonesia. Wow. Dan dia ini suka bertualang. Kan pernikahan petualang, siapa tahu kamu bisa Bisa berpetualang di hati aku atau Siapa tahu, kalau Oh, dia iya. berani saya pukulin, tapi nggak apa-apa gitu. Coba ntar kita undang aja. Ini adalah Hamis Daud, tapi kita ngobrolnya nanti. Halo. Apa kabar? Baik, apa kabar? Silakan duduk. Gue pikir lu ngojek barusan. Itu tukang ojek ya? Nggak? Halo. Siapa namanya? Arsen. Halo. Wah, ada lagi satu deketin anaknya. Wah. Takut dia tapi. Itu dia udah deketin berhasil. Lu deketin dia, no. Nganggur, no. Nganggur, no. Oke, kita ngobrol lagi nanti salah satu ini, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Lihatnya. Apa Lihatnya duduknya langsung jauh, takut. sama siapa? Itu Stuart. Oh, takut dia. Iya. Dikira mau duduk di sini. Oh, terus tadi begitu masuk Hamis deket banget langsung sama. Dia punya banyak adik-adik soalnya di rumah. Punya banyak adik-adik. Punya banyak adik-adik berarti pencinta anak-anak ya. Ya belum nggak ada urusannya punya banyak adik-adik, berarti emaknya bunting terus, gimana sih? Oh iya benar juga. Kan biasanya kalau cowok-cowok yang suka anak kecil tuh bisa jadi imam yang baik gitu loh. Iya. Ini Hey! cuma kalau mas. Enggak. Tanya, oke. Hamis, saya dengar katanya Anda dulu pernah amnesia. Betul. Amnesia beneran hilang ingatan. Sempet sampai hilang eye vision 3 bulan nggak bisa lihat. Amnesia lebih dari 1 tahun.
belajar semua dari awal, benar-benar seperti anak kecil. Alamat rumah nggak inget, pacar nggak inget. Pacar nggak inget? Nggak inget, teman-teman deket lupa. Makan aja ditawarin makanan nggak tahu mau makan apa. Itu kenapa jatuh atau apa? Itu jatuh, iya. Oh ya? Berapa lama? Amnesia? Iya. Itu waktu itu sempat koma 4 hari terus amnesia itu proses yang benar-benar blank ya. Itu lebih dari 8 bulan, 10 bulan. So in that 10 months, lu nggak kenal semua orang? Cuman ada beberapa orang seperti orang tua atau beberapa teman dekat. Pacar juga nggak kenal? Saat itu nggak Wih, gue bisa Untung pura-pura gak amnesia. punya Kenalan? pacar. Apa? Gue bisa pura-pura amnesia. Kenapa gitu? Pacar nggak kenal. Pacar. Oh, kalau Om Deddy mah sengaja kayak gitu biar bisa cari lagi yang lain. Kan alasan yang tepat itu. Tapi lucu, amnesia itu nggak bisa diprediksi. Jadi paginya kenalan, besoknya lupa dia siapa. Kenalan lagi. Itu proses itu sekitar 3 bulanan seperti itu. 3 Tapi bulan kalau kamu kenalan sama aku pasti kamu akan inget terus lah. Kadang-kadang malas ketemu kayak pura-pura, aduh siapa sih? Gitu. Pura-pura nggak tahu, nggak kenal. Padahal kenal. Pernah kenal. Emang sengaja lah, Mak. Udah sengaja. Iya, bener juga Oh, sih. tapi Hamis ini sebenarnya kamu tuh apa sih bule keturunan apa sih Indo Blaster? Australia, Indo. Australia Indo. Australia Indo. Oh, Australia dan Indo. Tapi kamu di sini jadi duta ikan pari. Iya, baru tahun lalu. Kenapa jadi duta ikan pari? Karena saya sangat-sangat, ya, I love this creature. Dan dari kecil sudah dekat sama, umur 8 tahun, saya sudah dekat sama ikan manta. Dari sering di laut sama bapakku, dan udah sering lihat. Dan sering, udah mulai paham karakteristiknya. Dan makin lama, makin banyak diburu ya. Dan makin endanger, dan saya pengen membantu untuk melestarikan binatang ini. Oke. Terus ini yang menarik dari Hamish, katanya dia punya list things to do. Buat? Betul ya? Oh, list of things to do. Aduh, ini sangat-sangat pribadi. Tapi oke. Maksudnya itu bucket list. Oh, bucket list. Bucket list. Waktu saya di rumah sakit. Jadi bucket list itu kalau orang dalam hidup tuh harus ada bucket Iya, list. iya. Sebelum meninggal kita Harus harus ini, ini Iya, gitu. Karena kalau di rumah sakit saya sempat kayak 4 bulan tiduran aja. Nggak ada kerjaan lain. Jadi pikiran, wah, kenapa sih lo belum jadi dokter? Kenapa sih belum punya ini, belum punya itu? Jadi sempat kayak, wah, kalau dapat kesehatan lagi, gue pengennya ambil Ya, list. apa bucket listnya apa? Cuman bilang separuh aja ya, nggak mau bilang semuanya ya. oke. Jadi kayak saya sempat bilang kalau misalkan dapat kesehatan saya lagi, bisa sehat lagi, saya pengen ikut triathlon. Ikut? Triathlon? Triathlon. Wow. Itu cuma karena itu kayak aku ketawa sampai ketawa karena aku waktu itu nggak bisa lihat, nggak bisa jalan, masih kayak gini jalannya, masih dokter-dokter juga bilang nggak mungkin kemungkinan nggak bakal normal lagi dan itu bikin stres dong. Jadi saya bilang wah kalau dapat kesehatan lagi saya pengen ikut triathlon. Dan tahun lalu saya udah ikut triathlon. Oke, terus? Terus ada beberapa kayak ya pengen main film, pengen traveling Indonesia, pengen ngajarin conservation, education, itulah pokoknya ada beberapa yang sudah saya jalanin, tapi ada beberapa juga yang masih to do list masih belum. Yang di- belum apa? Next time. Oh, come on. Just once yang belum. I mean ya pasti ujung-ujungnya ya berkeluarga ya gitu-gitulah Oh, settle. berkeluarga. Oh, ternyata tapi masuk untuk juga. masuk, Iya, itu iya, kan masih iya. belum masih dalam proses untuk Ini di Indonesia ya? So you basically traveling kemana-mana di Indonesia? foto-foto. Udah pernah kemana aja di Indonesia? Kemana aja, I mean, kita udah ke puluhan lokasi ya. Karena sebenarnya acara kita baru 1,5 tahun. Indonesia ada 17 ribuan pulau, jadi kita cuma datang ke beberapa tempat yang menurut saya masih belum cukup banyak ya, masih belum not enough. Ini rumah saya di Sumba. Rumah di Sumba? Iya. Itu apa dipegang? Itu pisau yang dikasih ayah sebelum dia meninggal. Seru ya. Dari semua yang udah didatengin yang paling berkesan di mana? Setiap lokasi, Dari semua yang udah Hamis datengin, yang sampai sekarang tuh kayaknya itu yang paling berkesan gitu. aduh, pertanyaan yang sangat simpel tapi susah dijawab ya. Karena setiap daerah di Indonesia itu beda. Beda bahasa, agama, sejarah, budaya. Jadi setiap kali datang ke tempat baru, itu pasti ada experience yang beda-beda. Sifat orang juga beda. Cara orang nyetir aja beda. Jadi Gitu, semuanya jadi- berkesan. Saya paling seneng kalau ada hubungan sama laut. Sebenarnya. Jadi paling comfortable. Tapi kalau disuruh pilih tinggal di Indonesia atau di Australia, pilih mana? Saya cuman tinggal di Australia pas lagi kuliah. Tapi ya 100% Indonesia.
Karena saya besarnya di sini. Dan Jadi kalau disuruh pilih, Indonesia. pilih Indonesia. Oh. Karena lagi ada di sini Om, takut dideportasi nanti. Gimana? Kan lagi ada di Indonesia, takut dipulangin nanti. Ntar ke Iya. Australia jadi Iya. duta kanguru. Duta kanguru atau duta koala? Oke. Nah, ini berarti lu memang suka Indonesia ya? Keliling-keliling Indonesia kan? You love Indonesia. Kalau Stuart, lu keliling-keliling nggak di Indonesia? Lu kan juga turunan nih. Lu blasteran atau apa sih? Iya, berdasarkan Inggris sama Indonesia. Bahasa Inggris sama Indonesia. Tapi di Inggris berapa lama? Di Inggris cuman 3 tahun, terus papa meninggal pindah ke Jakarta. Oh, cuman dari umur sampai 3 tahun. Nggak pernah balik lagi ke Inggris? Belum pernah balik lagi. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ada rencana mau ke Inggris? Mungkin tahun ini atau tahun depan. Tanya kok tahun depan. Ada rencana untuk hidup di Inggris? Kemarin kita baru sempat ngomong. Kemarin baru dibahas sih. Kalau misalkan emang di sini kenapa-napa, kita pindah ke Inggris. Kenapa-napa nih gimana? Ya, Stuart kan pengen jadi pilot. Terus juga itu jadi pembahasan buat aku kalau mau ngerjain sesuatu jangan yang setengah-setengah gitu. Tadinya mikirnya gitu. Terus ya cuman obrolan suami istri di rumah, di meja makan ngobrol gitu. Jadi kita ngomongin soal kenapa nggak pindah ke Inggris, bahas juga soal kalau di sana tuh kayak gimana, kalau jadi pilot di sana. Jadi sempat ngobrol-ngobrol aja Iya. sih ya. Tapi kalau traveling memang Stuart suka banget traveling, jadinya kita punya plan banyak banget. To-do list untuk keliling Indonesia, Keliling buat Indonesia. ke luar negeri pengen kemana-mana. Ini belum bulan madu kan? Belum sempat. Ya. Aku suka sama anak ini. Arsen. Ya, Iya. mukanya nggak salah apa-apa. Nggak apa-apa main dia. Saya mau nanya bulan madu, anaknya udah mau loncat. Nyusep ke belakang. Belum sempat bulan madu Belum kan? sempat. Ada rencana bulan madu Jadi kemana? sebenarnya bukan bulan madu sih ya, tapi mau jalan-jalan sama Arsen juga sih yang kemarin sempat kita bahas. Jadi jalannya tetap bertiga. Kalau bulan madu pun bertiga? Bertiga tetap. Tetap bertiga. Itu namanya bulan madu nggak Om kalau bertiga? Tergantung kalau anaknya disekep malam-malam. Jangan dong, kasihan. Masa anaknya disekap? Oh iya. Tapi kalau misalnya bulan madu, ini maaf, saya bicara bulan madu, saya bicara ini rencana punya anak lagi nggak? Kita nggak nunda-nunda sih, tapi kalau misalkan emang dikasihnya tahun ini ya alhamdulillah aja. Jadi intinya rencana pingin punya anak secepatnya. Iya. Oh ya kenapa? Apa? Kenapa? Biar ada teman buat Arsen sama biar ada Teman buat aku sebenarnya. Oh biar ada sekolah. Sebenarnya temennya buat aku sih, karena mereka suka jalan berdua, biar aku ada temenannya juga. Sini sayang. Biar satu-satu ya. Iya. Tapi kalau misalnya ntar dua-duanya ke aku gimana? Ya udahlah, gak apa-apa. Asik Coba deh banget. ngomong. Aku ajak ngomong lagi. Boleh. Hamish, Iya. gila. Kenapa sih aku salah nanyanya? Kamu tuh ngomongnya amis barusan. Hamish. Daripada tas Hermes. Nah, Kok kan tadi dia bilang punya banyak Mimpi. mimpi segala macam. Gimana sih cara wujudin mimpi-mimpinya? Kali aku bisa belajar dari kamu. Untuk chasing the dreams ya. Itu sebenarnya banyak orang takut ditolak. Jadi kalau kita maksudnya the worst people can sorry bahasa Inggris the worst people can say is no. Jadi jalanin aja. Ya paling yang penting kita coba aja. Yang penting kita udah pernah coba. Jangan takut untuk mencoba mungkin. Jangan takut untuk mencoba bener. oh ya nggak Nah, itu mencoba. biasanya Udah lah kita orang cobain dulu kalau gitu. Apanya yang dicobain, Om? Ya, kamu sama saya. Oh my God, oh no. Pak, ruginya apa? Nggak berhasil saya balikin ke orang. Ya, test drive kali ya. Aku ikut, mau ikut jejaknya Rizky. Sorry banget nih. Jadi aku tuh carinya yang juga berondong. Kalau kayak gini udah alot ah. Luar biasa loh kata-kata. Agak sakit saya dengarnya. Nggak Sakitnya tuh di mana? apa-apa. Oh di mana-mana ini sakit di mana-mana. Tapi kalau anda lihat tuh kita punya mainan tuh di situ tuh. Nah, nanti setelah ini kita mau coba ada mainan dulu. Tadi udah dituju-tuju sama Arsen. Iya. Apaan gitu kan? Nanti Kamu kita main boleh coba. Oke. Itu apa? Setelah yang satu. Tarik dia. Jangan mana-mana tetap di hitam putih. Hamish nih hobinya banyak banget. Belum apa-apa udah tepokin. Padahal aku mau ngasih tahu. Kamu ngomong udah tepokin ke onde-onde. Nah itu dia makanya. Soalnya kagum. Hamish hobinya
traveling, benar. Surfing, diving, terus otomotif juga. Yes, Wih, betul. luar biasa. Iya. Saya emang hobi banget sama kendaraan. Motor, mobil. Tapi sekarang saya lagi ikut Nissan GT Academy. Mas Dedi, ikutan dong. Apa itu, apa Siapa itu? tahu bisa jadi pembalap beneran. Apa itu? Itu mendingan saya kenalin ke teman saya, Mas Oh, lagi main. Pi, dan dia akan jelasin semuanya Oke. tentang Nissan GT. Saya tinggal ya. Ya, oke. Nggak apa-apa. Ini adalah Pak Budi ya. Pak Budi, Abang. saya mungkin tinggalin kalian untuk main game. Oh, Anda main? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, silakan. Dari tadi pengen banget soalnya. Iya, silakan. Habis ini Arsen main ya. Ya. Duluan ya, duluan Apa ya. ini, Pak? Tadi masih nggak jelas ceritanya. Oke, jadi Nissan punya sebuah program. Program ini untuk mencari talenta-talenta baru di dunia balap. Di dunia balap. Betul. Jadi selama ini kan ada mitos bahwa yang bisa jadi pembalap itu biasanya hanya orang kaya dan orang yang punya hubungan gitu, punya channel. Tapi Nissan berusaha menghapus mitos itu dengan membuat sebuah acara namanya Nissan GT Academy. Jadi siapa aja bisa jadi pembalap. Levelnya juga bukan level nasional lagi. Kita akan menciptakan pembalap untuk level internasional. Itu balapnya beneran atau begini? Oh, beneran pakai Beneran? mobil. Jadi Oh, ini simulasi berarti ya? betul. Jadi prosesnya adalah kita akan melakukan seleksi dengan menggunakan video game. Jadi kebetulan kita bekerja sama dengan Sony PlayStation. Nissan bekerja sama dengan Sony PlayStation untuk bikin kompetisi video games, baik secara offline, jadi bisa langsung nyobain seperti ini, atau pakai online. Jadi kalau dia punya internet, download program, bisa main di PlayStation. Tapi Kemudian harus pakai PlayStation ya? betul, harus Sony PlayStation. Kemudian nanti kita akan pilih sekitar 6 pembalap terbaik di Indonesia. Jadi berdasarkan main dari Virtual dulu. virtual, kemudian juga bermain seperti Hemis gitu ya. Jadi kita nanti akan pilih 6 orang terbaik, catatan waktu yang terbaik, kemudian nanti akan kita kirim ke UK. Nanti di UK dia akan bertarung dengan pembalap-pembalap lain yang dari negara Asia. Pakai apa? Virtual? Virtual dan juga real car. Pakai mobil beneran? Betul. Jadi sebenarnya seleksinya tidak hanya dengan PlayStation. Jadi kita akan memilih orang yang tidak hanya canggih main PlayStation, tapi dia juga punya kemampuan nyetir mobil yang memadai, fisik yang... Taunya dari mana tuh taunya? Kita nanti akan melakukan seleksi. Oh, ada Jadi kita seleksi. akan tes juga. Usia? Usia tentu saja dia harus punya, kalau di Indonesia punya SIM ya. Punya SIM, jadi mungkin 18 tahun. Kemudian setelah itu nanti kita akan tes kemampuan dia nyetir, tidak perlu jago. Yang penting dia punya kemampuan nyetir yang memadai. Kemudian nanti kita juga akan tes kemampuan fisik, karena kalau fisiknya juga nggak bagus, nggak mungkin jadi pembalap. Nanti diajarin lagi? Kita ajarin lagi. Nah, kalau orang jago game tapi belum tentu naik mobil gimana, Pak? Ya nggak bisa, otomatis pasti nggak akan lolos kan. Jadi Berarti selain ada seleksi-seleksinya ya? betul. Oke, nah kalau mau seleksi offline caranya? Kalau seleksi offline, kita akan bikin event di 3 mall di Jakarta dan juga di Surabaya. Mulai besok kita akan bikin event di Mall Taman Anggrek. Oke. Jadi kita mengundang teman-teman pecinta games, pecinta Datang. motorsport untuk datang ke sana. Sampai kita bikin event kira-kira 5 hari di Mall Taman Anggrek. Kemudian kita juga bikin event di Mall Kelapa Gading. Kemudian kita juga datang ke Surabaya. Oke. Jadi teman-teman yang kira-kira tidak punya PlayStation di rumah bisa datang ke sana. Nah, kalau yang online harus kemana? Online, yang penting dia punya PlayStation dulu. Lalu online-nya Kemudian dia harus download gamenya, kemudian bermain gitu secara online. Itu di mana itu downloadnya? Di PlayStation-nya langsung? Betul, di PlayStation-nya langsung. Namanya? Gran Turismo 6. Oh, oke. Nanti di online di situ baru Betul, dinilai. betul. Itu harus daftar berarti ya? Harus daftar. Harus daftar dulu. Oke. Jadi ini siapa aja boleh tapi orang Indonesia ya pasti ya? Betul, karena begini, kita ingin tidak hanya event ini tidak hanya untuk masyarakat yang istilahnya tidak tahu apa-apa tentang game gitu. Kita ingin menciptakan pembalap-pembalap level internasional dari Indonesia. Jadi yang penting istilahnya dia bisa nyetir mobil, punya kemampuan fisik yang baik. Kita akan ciptakan dia untuk jadi pembalap level internasional dari Indonesia, membawa nama Indonesia. Oke, berarti semua orang boleh ikut ya? Boleh ikut. Semua orang boleh ikut. Lu udah menang belum nih? Tagihan. Hah? Ketagihan?
Ini semua orang boleh ikutan, tapi kalau tandingnya nggak boleh. Tapi kalau sekarang semua orang boleh ikut. Dari tadi Arsun udah kepingin ngobrol nih, coba. Sini. Tuh kan tabrakan. Ini nggak bisa nih, nggak boleh. punya SIM, nggak punya Iya. SIM. Nggak punya SIM ya? Nggak punya Tapi SIM. boleh dong kalau main sama Boleh, boleh dong. Coba. Coba Arsun ya. Oh, kakinya nggak nyampe. Kakinya nggak nyampe. Oke Pak, baik. Sukses ya Pak ya. Sukses. Mudah-mudahan memunculkan pembalap-pembalap yang benar-benar bukan kebut-kebutan di jalan, tapi benar-benar di ring balap itu sendiri. Dan membawa nama baik Indonesia. Dan membawa nama baik Indonesia. Oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Nah, oke. Kayaknya Arsennya udah asik tuh di sana tuh. Tapi menarik ya, karena belum ada biasanya seperti ini kan, makanya baru dibuat. Dan ini saya mau tanya terakhir aja, Buat kalian nih, mungkin buat Stuart aja, tujuannya menikah apa sih? Aku tujuannya menikah untuk apa ya? Untuk hidup yang sesungguhnya kan itu setelah fase menikah kan. Kayak kalau hidup sendiri itu buat aku ya sendiri aja, kayak nggak ada tujuan dan segala macam apa ya. Dan kalau misalnya aku nikah sama Risti atau nikah kan segala sesuatu kita nah hidupnya ada tujuannya. Kalau misalkan kita melenceng ada istri yang benerin gitu, dan karena ibadah juga kan biar nggak dosa juga gitu. Oke, kalau Risti menikah lagi tujuannya? Ya ibadah pasti, menghindari dosa juga. Oke, baik. Pak Budi duduk sini aja Pak. Duduk sini Pak. Nah, Bang. biar, jangan ganggu mereka Pak. Mereka lagi seneng-senengan aja, biarinin aja Pak. Paling rusak tuh alat, tapi nggak apa-apa lah Pak. Oke. Baik, jadi ingat ya sekali lagi buat yang mau ikutan event ini, caranya adalah datang ke... Datang ke acara offline kita di Mall Taman Anggrek mulai besok. Kita akan bikin event 5 hari di sana. Kemudian kita juga akan bikin event di Mall Kelapa Gading di pertengahan bulan depan. Kemudian kita juga akan datang ke Surabaya. Jadi akhir bulan Mei ini kita datang ke Surabaya. Di sana kita teman-teman bisa melakukan tes segala macam dan kita akan seleksi, kita cari pembalap terbaik. Oke, baik. Mudah-mudahan rame dan sukses Pak ya. Amin. Saya tutup acaranya, dan kalau tadi saya lihat sebenarnya tujuannya merit apa. Nah, ini yang tadi saya bilang nih, kalau Rizky sudah pernah menikah, sudah pernah cerai, nikah lagi, pasti jadi pembicaraan orang-orang, jadi apa. Tadi Suat juga bilang, ya sih sekarang dibully di sosmed dan sebagainya. Tapi mungkin yang mereka lupa adalah ketika menikah atau apapun tujuan hidup manusia itu adalah mendapatkan bahagia kan intinya kan. Dan yang mereka lupa adalah ketika manusia ingin mendapatkan kebahagiaan, mereka tuh nggak bisa mendapatkan semuanya yang terbaik. Nggak bisa. Apapun itu pasti ada celahnya, ada salahnya, siapapun yang sempurna. Tapi ada bagaimana caranya membuat apa yang Anda ada jadi yang terbaik. So remember, the happiest people don't have the best of everything. They just make the best of everything. Jadi dari Corbusier Nita Gina, inilah Hitam Putih. Kita selesai acara resepsi, terus kita masuk ke kamar hotel, dia ikut masuk ke dalam, terus Stuart bukan sama aku, mandi-mandian berdua sama dia. Dia berendam-berendam, main bubble-bubble, akunya fotoin aja. Maaf, jadi Stuart mandi bareng sama dia, kamu foto-fotoin? Jadi Stuart gak mandi, tapi malah ngurusin dia main bubble, aku yang fotoin aja. Jadi mereka mesra-mesraan berdua gitu. Kamu nggak ini ya, ini kan dekat, tiba-tiba Stuart bisa dekat dan sebagainya. Kamu nggak sirik ya? Aku sering cemburu. Sebagai ya. seorang wanita harusnya cemburu. Iya, sering marah mulu, sering Om cemburu, Ded. suka protes karena memang kita di kamar misalnya bertiga gitu. Dia Arsen tidur, terus aku pikir udah tidur nih, ya udah deh aku deketin Stuart. Jadi Acen di sebelah kanan, aku di tengah, dia bangun, pindah. Aku maunya deket Dedi. Ya udah aku geser lagi gitu. Sampai aku bilang kayaknya nih kalau punya anak aku tidur di ubin kayaknya. Saking semuanya nempel sama dia. Luar biasa. Jadi ya. Tapi nempel itulah banget. seorang wanita tuh harus gitu. Kamu kalau nikah Seorang sama wanita saya, harus tidur di ubin. Kalau kamu Gimana sih, Om? Tadi Rizky bilangnya gitu. harus punya rasa menyayangi, mengutamakan anaknya. Oh, mengutamakan Makanya kalau kamu anak. nikah sama saya, punya anak nggak punya anak, kamu tidur di ubin. Alhamdulillah nggak nikah sama Om Deddy, jadi aku tidur di kasur. Mudah-mudahan sama jodoh aku ya. Kan latihan, kamu tuh suka gitu sih. Kamu Masuk angin dong saya kalau tidur di ubin. kan ada saya Om Deddy di mana? di kasur, Nah terus aku di mana? di ubin. Ya. Oh, Anda main.
Nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, silakan. Dari tadi pengen banget soalnya. Iya, silakan. Habis ini Arsen main ya. Ija, Duluan ya, duluan ya. Apa ini, Pak? Tadi masih nggak jelas ceritanya. Oke, jadi Nissan punya sebuah program. Program ini untuk mencari talenta-talenta baru di dunia balap. Di dunia balap? Betul. Jadi selama ini kan ada mitos bahwa yang bisa jadi pembalap itu biasanya hanya orang kaya dan orang yang punya hubungan gitu, punya channel. Tapi Nissan berusaha menghapus mitos itu dengan membuat sebuah acara namanya Nissan GT Academy. Jadi siapa aja bisa jadi pembalap. Levelnya juga bukan level nasional lagi. Kita akan menciptakan pembalap untuk level internasional. Itu balapnya beneran atau begini? Oh, beneran pakai Beneran? mobil. Jadi ini simulasi berarti ya? Betul. Jadi prosesnya adalah kita akan melakukan seleksi dengan menggunakan video game. Jadi kebetulan kita bekerja sama dengan Sony PlayStation. Nissan bekerja sama dengan Sony PlayStation untuk bikin kompetisi video games, baik secara offline, jadi bisa langsung nyobain seperti ini, atau pakai online. Jadi kalau dia punya internet, download program, bisa main di PlayStation. Kemudian, tapi harus pakai PlayStation ya? Betul, harus Sony PlayStation. Kemudian nanti kita akan pilih sekitar 6 pembalap terbaik di Indonesia. Jadi berdasarkan main dari virtual, kemudian juga bermain seperti Hemis gitu ya. Jadi kita nanti akan pilih 6 orang terbaik, catatan waktu terbaik, hanya orang kaya dan orang yang punya hubungan gitu, punya channel. Tapi Nissan berusaha menghapus mitos itu dengan membuat sebuah acara namanya Nissan GT Academy. Jadi siapa aja bisa jadi pembalap. Levelnya juga bukan level nasional lagi. Kita akan menciptakan pembalap untuk level internasional. Itu balapnya beneran atau begini? Oh, beneran pakai beneran? mobil. Jadi ini simulasi berarti ya? Betul. Jadi prosesnya adalah kita akan melakukan seleksi dengan menggunakan video game. Jadi kebetulan kita bekerja sama dengan Sony PlayStation. Nissan bekerja sama dengan Sony PlayStation untuk bikin kompetisi video games, baik secara offline. Jadi bisa langsung nyobain seperti ini, atau pakai online. Jadi kalau dia punya internet, download program, bisa main di PlayStation. Kemudian, tapi harus pakai PlayStation ya? Betul, harus Sony PlayStation. Kemudian nanti kita akan pilih sekitar 6 pembalap terbaik di Indonesia. Jadi berdasarkan main dari virtual, kemudian juga bermain seperti Hemis gitu ya. Jadi kita nanti akan pilih 6 orang terbaik, catatan waktu terbaik. Kemudian nanti akan kita kirim ke UK. Nanti di UK dia akan bertarung dengan pembalap-pembalap lain yang dari negara Asia. Pakai apa? Virtual? Virtual dan juga real car. Pakai mobil beneran? Betul. Jadi sebenarnya seleksinya tidak hanya dengan PlayStation. Jadi kita akan memilih orang yang tidak hanya canggih main PlayStation, tapi dia juga punya kemampuan nyetir. Oke. Amis, saya dengar katanya Anda dulu pernah amnesia. Betul. Amnesia beneran hilang ingatan? Sempet sampai hilang eye vision 3 bulan nggak bisa lihat. Amnesia lebih dari 1 tahun. Belajar semua dari awal, benar-benar seperti anak kecil. Alamat rumah nggak inget, pacar nggak inget. Pacar nggak inget? Nggak inget, teman-teman dekat lupa. Makan aja ditawarin makanan nggak tahu mau makan apa. Itu kenapa jatuh atau apa? Itu jatuh, iya. Oh ya? Berapa lama? Amnesia? Iya. Itu waktu itu sempat koma 4 hari, terus amnesia itu proses yang benar-benar blank ya. Itu lebih dari 8 bulan, 10 bulan. So in that 10 months, lu nggak kenal semua orang? Cuman ada beberapa orang seperti orang tua atau beberapa teman dekat. Pacar juga nggak kenal? Saat itu nggak kenal. Gue bisa Untung pura-pura gak punya amnesia. pacar. Apa? Gue bisa pura-pura amnesia. Kenapa gitu? Pacar nggak kenal. Pacar, oh kalau Om Deddy mah sengaja kayak gitu biar bisa cari lagi yang lain. Kan alasan yang tepat itu. Tapi lucu, amnesia itu nggak bisa diprediksi. Jadi paginya kenalan, besoknya lupa dia siapa. Kenalan lagi. Itu proses itu sekitar 3 bulanan seperti itu. Tapi kalau kamu kenalan sama aku pasti kamu akan inget terus lah. Kadang-kadang malas ketemu kayak pura-pura, aduh siapa sih? Kayak, pura-pura nggak tahu, nggak kenal. Padahal kenal. Padahal kenal. Emang sengaja lah, Mak. Iya, bener juga Oh, sih. tapi Hamis ini sebenarnya kamu tuh hobi ada Sebenarnya temennya buat aku sih, karena mereka suka jalan berdua, biar aku ada temenannya juga. Sini sayang. Biar satu-satu ya. Iya. Tapi kalau misalnya ntar dua-duanya ke aku gimana? Ya udahlah, gak apa-apa. Asik Coba deh banget. kamu. Aku ajak ngomong lagi. Boleh. Hamis. Iya. Gila. Kenapa sih? Aku salah nanyanya. Kamu tuh ngomongnya amis barusan. Hamis.
daripada tas Hermes. Nah, Kok kan tadi dia bilang punya banyak mimpi segala macam. Gimana sih cara wujudin mimpi-mimpinya? Kali aku bisa belajar dari kamu. Untuk chasing the dreams ya. Itu sebenarnya banyak orang takut ditolak. Jadi kalau kita maksudnya the worst people can say is no. Jadi jalanin aja. Ya paling yang penting kita coba aja. Yang penting kita udah pernah coba. Jangan takut untuk mencoba mungkin. Jangan takut untuk mencoba, bener. oh ya, Nah, mencoba. itu Udah biasanya kita cobain dulu kalau gitu. Apanya yang dicobain, Om? Ya, kamu sama saya. Oh my God, oh no. Pak, ruginya apa? Nggak berhasil saya balikin ke orang tua. Ya, test drive kali ya. Aku ikut, mau ikut jejaknya Rizky. Sorry banget nih. Jadi aku tuh carinya yang juga berondong. Kalau kayak gini udah alot Luar biasa loh kata-kata. Agak sakit saya dengarnya. Nggak Sakitnya tuh di mana? 11 tahun. Kemudian setelah itu nanti kita akan tes kemampuan dia nyetir, tidak perlu jago. Yang penting dia punya kemampuan nyetir yang memadai. Kemudian nanti kita juga akan tes kemampuan fisik, karena kalau fisiknya juga nggak bagus, nggak mungkin jadi pembalap. Nanti diajarin lagi. Kita ajarin Naik lagi. mobil. Nah, kalau orang jago game tapi belum tentu naik mobil gimana, Pak? Ya nggak bisa, otomatis pasti nggak akan lolos kan. Jadi Berarti selain ada seleksi-seleksinya ya? betul. Oke, nah kalau mau seleksi offline caranya? Kalau seleksi offline, kita akan bikin event di 3 mall di Jakarta dan juga di Surabaya. Mulai besok kita akan bikin event di Mall Taman Anggrek. Oke. Jadi kita mengundang teman-teman pecinta games, pecinta motorsport untuk datang ke sana. Sampai kita bikin event kira-kira 5 hari di Mall Taman Anggrek. Kemudian kita juga bikin event di Mall Kelapa Gading. Kemudian kita juga datang ke Surabaya. Oke. Jadi teman-teman yang kira-kira tidak punya PlayStation di rumah bisa datang ke sana. Nah kalau yang online harus kemana? Online, yang penting dia punya PlayStation dulu. Lalu online-nya Kemudian dia harus download gamenya, kemudian bermain gitu secara online. Itu di mana itu downloadnya? Di PlayStation-nya langsung? Betul, di PlayStation-nya langsung. Namanya? Gran Turismo 6. Oh, oke, nanti di online di situ baru dinilai. betul. Itu harus daftar berarti ya? Harus daftar. Harus daftar dulu. Oke. Jadi ini siapa aja boleh tapi orang Indonesia ya pasti ya? Betul, karena begini, kita ingin event ini tidak hanya untuk berkeluarga. Oh, ternyata tapi masuk untuk juga. Iya, itu kan masih dalam proses untuk Ini di Indonesia ya? So you basically traveling kemana-mana di Indonesia? foto-foto. Udah pernah kemana aja di Indonesia? Kemana aja, kita udah ke puluhan lokasi ya. Karena sebenarnya acara kita baru 1,5 tahun. Indonesia ada 17 ribuan pulau, jadi kita cuma datang ke beberapa tempat yang menurut saya masih belum cukup banyak ya, masih belum not enough. Ini rumah saya di Sumba. Rumah di Sumba? Iya. Itu apa dipegang? Itu pisau yang dikasih ayah sebelum dia meninggal. Seru ya. Dari semua yang udah didatengin yang paling berkesan di mana? Setiap lokasi, Dari semua yang udah Hamis datengin, yang sampai sekarang tuh kayaknya itu yang paling berkesan gitu. aduh, pertanyaan yang sangat simpel tapi susah dijawab ya. Karena setiap daerah di Indonesia itu beda. Beda bahasa, agama, sejarah, budaya. Jadi setiap kali datang ke tempat baru, itu pasti ada experience yang beda-beda. Sifat orang juga beda. Cara orang nyetir aja beda. Jadi Ya, semuanya jadi berkesan. saya paling seneng kalau ada hubungan sama laut. Sebenarnya. Jadi paling comfortable. Tapi kalau disuruh pilih tinggal di Indonesia atau di Australia, pilih mana? Saya cuman tinggal di Australia pas lagi kuliah. Tapi ya 100% Indonesia. Karena saya besarnya di sini. Dan Saya punya pertanyaan terakhir sih buat Risti aja. Aduh. Stewart atau Arsen? Arsen. Arsen. Yeah. Kenapa? I think you know that. Yeah. Why? Biar bagaimanapun Arsen pasti jadi orang yang paling setia seumur hidup aku. Oh, lu milih aman sih tadi. Iya. Coba kalau milih jujur ya. Tapi kalau milih jujur tetap aja Arsen. Iya, tetap aja Arsen pasti. Iya, ya kan? Terus kalau gue ngeliat, kalau dia milih Arsen gimana? Bete nggak? Enggak, Kenapa? karena aku juga milih Arsen. Milih Arsen. Kalau gue tanya misalnya Arsen sakit atau lu sakit? Aku yang sakit. Kenapa? Karena hidup dia masih panjang, gitu, semua. Gitu. Berarti lu sayang dong?
Sayang dong. Kenapa bisa sayang? Apa? Kenapa bisa sayang? Ya karena kalau aku mau nikahi Risti, otomatis itu kan jadi anak aku. Jadi otomatis aku harus sayang sama anak aku sendiri. Jadi Aston itu adalah? Anak aku dan anak Risti. Wow, luar biasa. Oke. Habis ini kita akan tanya-tanya lagi ya, kita bongkar-bongkar lagi apakah tadi dijawab semuanya jujur atau hanya bersandiwara di depan Anda semua. After this, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Sekitar 6 pembalap terbaik di Indonesia. Jadi berdasarkan main dari virtual, kemudian juga bermain seperti Hamish gitu ya. Jadi kita nanti akan pilih 6 orang terbaik, catatan waktu yang terbaik, kemudian nanti akan kita kirim ke UK. Nanti di UK dia akan bertarung dengan pembalap-pembalap lain yang dari negara Asia. Pakai apa? Virtual? Virtual dan juga real car. Pakai mobil beneran? Betul, betul. Jadi sebenarnya seleksinya tidak hanya dengan PlayStation. Jadi kita akan memilih orang yang tidak hanya canggih main PlayStation, tapi dia juga punya kemampuan nyetir mobil yang memadai, fisik yang... Taunya dari mana tuh taunya? Kita nanti akan melakukan seleksi. Jadi kita akan tes juga. Usia? Usia tentu saja dia harus punya, kalau bisa punya SIM ya. Punya SIM, jadi mungkin 18 tahun. Kemudian setelah itu nanti kita akan tes kemampuan dia nyetir, tidak perlu jago. Yang penting dia punya kemampuan nyetir yang memadai. Kemudian nanti kita juga akan tes kemampuan fisik, karena kalau fisiknya juga nggak bagus, nggak mungkin jadi pembalap. Nanti diajarin lagi? Kita ajarin lagi. Nah, kalau orang jago game tapi belum tentu naik mobil gimana, Pak? Ya nggak bisa, otomatis pasti nggak akan lolos kan. Jadi selain ada seleksinya ya? Betul. Oke, nah kalau mau seleksi offline caranya? Kalau seleksi offline, kita akan bikin event di 3 mall di Jakarta dan juga di Surabaya. Mulai besok kita akan bikin event di Mall Taman Anggrek. Itu nggak bisa diprediksi, jadi paginya kenalan, besoknya lupa dia siapa, kenalan lagi. Itu proses itu sekitar 3 bulanan seperti itu. Tapi kalau kamu kenalan sama aku, pasti kamu akan inget terus lah. Kadang-kadang malas ketemu kayak pura-pura, aduh siapa sih? Gitu. Pura-pura nggak tahu, nggak kenal. Malah kenal. Emang sengaja lah, Mak. Iya, bener juga sih. Tapi Hamish ini sebenarnya, kamu tuh apa sih bule keturunan apa sih? Indo-Blaster? Australia, Indo. Australia, Indo. Australia, Indo. Australia dan Indo. Tapi kamu di sini jadi duta ikan pari? Iya, baru tahun lalu. Kenapa jadi duta ikan pari? Karena saya sangat-sangat, ya, I love this creature. Dan dari kecil sudah dekat sama, umur 8 tahun, saya sudah dekat sama ikan manta. Dari sering di laut sama bapakku, dan udah sering lihat. Dan udah mulai paham karakteristiknya. Dan makin lama, makin banyak diburu ya. Dan makin endanger, dan saya pengen membantu untuk melestarikan binatang ini. Oke. Terus ini yang menarik dari Hamish, katanya dia punya list things to do. What? Betul ya? Oh, list of things to do. Aduh, ini sangat-sangat pribadi, tapi oke. Maksudnya itu bucket list. Oh, bucket list. Bucket list. Waktu saya di rumah sakit. Jadi bucket list itu kalau orang dalam hidup tuh harus ada bucket list. Sebelum meninggal kita harus ini. Aku tuh carinya yang juga berondong. Kalau kayak gini udah alot Luar biasa loh kata-kata. Agak sakit saya dengarnya. Sakitnya tuh di mana? Oh, di mana-mana ini sakit di mana-mana. Tapi kalau Anda lihat tuh kita punya mainan tuh di situ tuh. Nah, nanti setelah ini kita mau coba ada mainan sini. Tadi udah dituju-tuju sama Arsen. Iya. Apaan gitu kan? Nanti Kamu main kita boleh coba. Oke. Itu apa? Setelah yang satu. Tarik jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Hamish nih hobinya banyak banget. Belum apa-apa udah tepokin. Padahal aku mau ngasih tahu. Kamu ngomong udah tepokin ondel-ondel. Nah itu dia makanya. Soalnya kagum. Hamish hobinya traveling, benar. Surfing, diving, terus otomotif juga. Yes, betul. Luar biasa. Iya. Saya emang hobi banget sama kendaraan. Motor, mobil. Tapi sekarang saya lagi ikut Nissan GT Academy. Mas Dedi ikutan dong. Apa itu? Siapa tahu bisa jadi pembalap beneran. Apa itu? Itu mendingan saya kenalin ke teman saya, Mas. Oh, lagi main? Dan dia akan jelasin semuanya Oke. tentang Nissan GT. Tinggal ya? Ya, oke. Nggak apa-apa.
Ini adalah Pak Budi ya? Pak Budi. Pak Saya mungkin tinggal di Bang Eye Vision 3 bulan nggak bisa lihat. Amnesia lebih dari 1 tahun. Belajar semua dari awal. Benar-benar seperti anak kecil. Alamat rumah nggak inget, pacar nggak inget. Pacar nggak inget? Nggak inget, teman-teman deket lupa. Makan aja ditawarin makanan nggak tahu mau makan apa. Itu kenapa jatuh atau apa? Itu jatuh, iya. Oh ya? Berapa lama? Amnesia? Iya. Itu waktu itu sempat koma 4 hari, terus amnesia itu proses yang benar-benar blank ya. Itu lebih dari 8 bulan, 10 bulan. So in that 10 months, lu nggak kenal semua orang? Cuman ada beberapa orang seperti orang tua atau beberapa teman dekat. Pacar juga nggak kenal? Saat itu nggak kenal. Gue bisa Untung pura-pura gak punya amnesia. pacar. Apa? Gue bisa pura-pura amnesia. Kenapa gitu? Pacar nggak kenal. Pacar. Oh, kalau Om Deddy mah sengaja kayak gitu biar bisa cari lagi yang lain. Kan alasan yang tepat itu. Tapi lucu, amnesia itu nggak bisa diprediksi. Jadi paginya kenalan, besoknya lupa dia siapa. Kenalan lagi. Itu proses itu sekitar 3 bulanan seperti itu. 3 Tapi bulan kalau kamu kenalan sama aku pasti kamu akan inget terus lah. Kadang-kadang malas ketemu kayak pura-pura, aduh siapa sih? Gitu. Ya, pura-pura nggak tahu, nggak kenal. Padahal kenal. Padahal kenal. Emang sengaja lah, Mak. Udah sengaja. Iya, bener juga Oh, sih. tapi Hamis ini sebenarnya kamu tuh apa sih bule keturunan apa sih Indo Blaster? Australia, Indo. Australia Indo. Australia, Indo. Oh, Australia dan Indo. Tapi kamu di sini jadi duta. Nggak udah nikah terus gagal gitu. Dia juga kan. Oh iya, iya. Iya loh. Tapi udah nikah lagi. Udah nikah sudah lagi. menemukan lagi. Oh iya, saya nunggu Iya. kamu kan. Ya ampun, jangan ditunggu lah. Nanti aku keburu dinikahin orang. Sorry ya. Yang antri banyak banget proposal di rumah tuh udah numpuk banget. Luar biasa. Gitu, iya. Ini udah ada Arsen. Arsen atau Arsen? Arsen. Arsen. Ya, kamu dipanggil tuh. Namanya siapa? Acen. Acem. Ancen. Oke. Arsen. Ancen Melodi. Acem. Bau acem. Umurnya baru 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Tapi kenapa sudah bisa dekat sekali dengan Stuart ya? Karena perjalanan waktu itu setelah aku masa idahnya lewat kan kalau di Islam kan harus ada masa idah dulu kan 40 hari baru boleh menikah lagi gitu kan kalau seorang janda. Aku memang nggak niat sama sekali buat cari suami, nggak niat sama sekali, apalagi pacaran kan sama Islam nggak boleh gitu kan. Dengan kegagalan dan segala dosa yang dulu, aku bilang sama mama, sama papa, aku nggak mau pacaran gitu. Ternyata Stuart setelah masa idah itu deketin aku, tapi aku nggak mau. Oh ya, kamu nggak mau? Nggak mau, ya sama sekali nggak mau. Terus ngelewatin. Dia deketin kamu gimana caranya? Mainan ya? Sempat WhatsApp, aku nggak bales. Terus sempat, aku kan di Opnam waktu Desember kemarin tuh, dia datang pas di rumah sakit.